Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya ingin mengajak teman-teman mengetahui bagaimana sih caranya mencangkok pepaya ini ya. Agak belum populer ini, tapi sudah banyak yang melakukan. Nah, kebetulan ini saya ingin menunjukkan bagaimana sih caranya mencangkok yang praktis, cepat jadinya, dan juga perakaran yang bagus. Ini sudah saya siapkan alat-alatnya. Media cangkoknya ini saya menggunakan tanah yang dicampur dengan sekam lapuk ya. Kemudian saya mau tambahkan dengan ini. Ini adalah humus bambu. Nah, ini perbandingannya 1:1. Ini kebetulan proses mencangkoknya ini agak tertunda karena kemarin sempat dilakukan pemotongan pohon mangga ini. Pohon mangga ini sama melinju. Nah, ini sebagian juga kena, untung tidak sampai patah ini kemarin. Ini awalnya pohon pepaya ini buahnya sih bagus ya. Akan tetapi karena ada pohon mangga sama pohon melinju, itu tidak memiliki akses sinar matahari yang cukup sehingga tinggi banget posturnya. Ini saya potong ya. Tujuan saya potong. Setelah dipotong, ini bekas potongannya. Setelah dipotong nanti tumbuh tunas. Pikir saya tunasnya baru sudah mengeluarkan bunga dan sesuai dengan rencana ini ya. Ini sesuai dengan rencana, ada bunga-bunganya. Lalu saya cangkok. Nah, sekarang ini saatnya mau saya lakukan pencangkokan. Langsung saja ya, ini kita bersihkan dulu tangkai-tangkai daun yang menghalangi proses pencangkokan sama tunas-tunas yang ada ini kita bersihkan dulu. Nanti khawatirnya setelah dicangkok tumbuh tunas dari bawah. Nah, seperti ini. Lalu langkah pertama yaitu kita siapkan alat cangkoknya atau media cangkok tersebut. Kita ukur dulu suspeknya di sebelah mana. Nah, seperti ini. Ini kebetulan saya menggunakan plastik botol bekas ya. Jadi kita tandai dulu. Ternyata dasarnya di posisi titik ini. Nah, di titik dasar ini nanti kita lakukan pengikatan dulu. Kita ikat dengan tali pengikat yang ramah lingkungan. Tujuannya diikat ini adalah untuk pertama menghalangi media supaya tidak terjatuh ya. Medianya tidak habis jatuh. Kemudian yang kedua yaitu memastikan nanti pada saat turun cangkok itu tidak terjadi pecah pada ini ya, pada batangnya yang bagian bawah, nanti stres lagi. Nah, ini kita ikat seperti ini. Nanti waktu turun cangkoknya di bagian bawah atau pas di bagian talinya ini, agar apa? Agar aman tidak pecah. Soalnya nanti akan kita belah ya, kita belah batangnya. Langsung saja kita perkirakan tadi ada di sebelah sini ya. Nah, di sini. Ini kita lakukan pembelahan batang di sebelah sini. Karena supaya nanti terendam sama medianya ya. Ini kita belah dulu. Kita belah seperti ini. Kita belah menjadi 4 ya. Nah, ini kita belah
Jadi batang tersebut kita belah menjadi 4 bagian. Lalu kita lakukan pembenggangan atau di pemekaran ya. Kita mekarkan dulu. Ini bagian yang kita belah tadi, waduh, sampai tembus ya. Jadi sampai tembus, betul-betul sudah tembus begini. Kemudian yang satunya juga begitu. Nah, tapi sebelum dilanjutkan kita ganjal dulu ya. Kita ganjal dulu agar nanti tidak menyatu kembali kambiumnya saat bukan kambium ya. Kulitnya nanti tidak kembali lagi setelah terjadi pengkalusan. Ya, karena tanaman pepaya itu ya begini nih. Nah, ini kita ganjal dulu. Kemudian dari arah yang satunya kita lakukan hal yang sama. Nah, seperti ini. Jadi nanti dia posisinya mekar, tidak bersentuhan lagi ya. Jadi yang kita belah tadi itu tidak terjadi pertautan kembali. Nah, ini setelah seperti ini kita biarkan dulu 1 atau 2 hari ya. Baru kita tutup dengan media cangkok. Nah, berapa lama? Apakah 1-2 hari saja sudah cukup? Kalau misalnya lagi repot ya udah nggak apa-apa, 3 hari sampai 5 hari juga nggak apa-apa. Tujuannya kalau kita biarkan, nggak langsung kita tutup dengan media, itu nanti perakarannya akan lebih cepat tumbuhnya daripada yang langsung kita tutup media cangkok seperti ini. Dalam kondisi seperti ini kalau kita tutup media cangkoknya 5 minggu sampai 7 minggu itu baru mau banyak akarnya. Sedangkan kalau kita biarkan 1-2 hari atau 5 hari sekaligus, enggak apa-apa, itu prosesnya hanya 3 minggu sampai 5 minggu itu sudah full akarnya. Nah, ini mau saya tunjukkan yang sudah 5 hari ini ya. Ini 5 hari seperti ini kondisinya ya. Coba kita dekatkan, kita zoom. Nah, seperti ini. Ini kemarin hampir patah karena kena kejatuhan ranting dari mangga. Nah, yang ini sudah siap kita tutup dengan media cangkok. Jadi tetap kita biarkan kayunya seperti ini ya, menghalangi supaya nanti tidak menyatu kembali. Nanti kalau keluar akarnya lewat samping sini keluar, dia ndak menyatu kembali. Walaupun sudah seperti ini, kalau kita biarkan ya, kalau kita biarkan ndak kita kasih penghalang, dia akan menyatu kembali nanti. Nah, ini penampakan yang barusan kita belah tadi seperti ini. Kita biarkan seperti ini. Bentuknya seperti ini juga boleh, ndak apa-apa. Kita biarkan seperti ini saja supaya lebih aman ya. Nah, atau kita belah masing-masing seperti ini. Nah, ini penutupnya, pengganjalnya saya kasih masing-masing sudut. Nah, ini kan, nah seperti ini. Tapi tidak apa-apa, kita menggunakan pola yang seperti ini juga tidak masalah. Supaya apa? Supaya kita tidak repot. Seperti ini aja juga boleh. Lanjut kita siapkan wadah cangkoknya ya, wadah media cangkok. Ini kita pasang. Nah, ini pengikatnya di sebelah sini. Tempo hari sudah saya ukur ya, jadi posisinya seperti ini.
Setelah masuk seperti ini ya, kita ikat dulu bagian bawah, kita kunci ya, supaya tidak lari kemana-mana dan tidak terburai media tanamnya. Nanti kita ikat dulu, kemudian ini kita solasi. Nah, ini kita ikat sekuat mungkin ya, supaya medianya tidak terjatuh nanti saat dilakukan penyiraman. Nah, ini sebelah sini kita tutup dengan flashband ya. Kita tutup dengan flashband sambil diikat supaya tidak lari kemana-mana medianya. Nah, seperti ini kita posisikan tepat ya, tepat belahannya. Nah, seperti ini sudah. Lanjut kita masukkan media cangkoknya. Media cangkoknya kita ratakan dulu ya, kita ratakan. Ini menggunakan tanah, sekam lapuk, sama humus bambu. Nah, ini humus bambunya ini juga bisa memberikan efek luar biasa untuk merangsang pertumbuhan akar dan juga langsung bisa diserap oleh akar walaupun masih muda. Biasanya begitu keluar akarnya nanti diharapkan sudah bisa menyerap nutrisi dari humus bambu. Nah, itulah mengapa saya tambahkan humus bambu. Udah, kemudian langsung kita isi ke media cangkok ini. Kita atur supaya bisa pada posisinya. Kita atur dulu posisinya, kita putar juga enggak apa-apa. Nah, seperti ini. Setelah terisi penuh seperti ini ya, nah ini kita bantu dengan penyangga. Kita berikan penyangga supaya tidak jatuh, tidak patah ya. Nantinya diharapkan kalau sudah seperti ini tidak terjadi patah. Lalu kita ikat bagian atasnya ini ya, kita ikat di sini supaya nanti dia tidak terjadi kecelakaan atau patah pada cangkokannya. Selanjutnya akan saya lakukan penyiraman, namun penyiramannya kali ini saya tambahkan dengan lindi super ya, agar lebih greget nanti ya. Kita berikan sedikit saja sesuai dengan dosis ya, mungkin ini hanya sekitar 2 mili tadi. Ini kita lakukan penyiraman ya, pelan-pelan saja. Nah, cuma sedikit, kita campur lagi supaya merata. Lanjut kita lakukan penyiraman. Setelah kita lakukan penyiraman seperti ini, lembab ya, bagian dalamnya lembab rata ya. Kalau sedikit basah juga tidak apa-apa, tapi jangan terlalu basah banget walaupun pertama kali disiram ya. Nah, ini setelah itu kita lanjutkan dengan menutup dengan plastik warna hitam. Tidak ditutup juga tidak apa-apa, tapi kalau kita lakukan penutupan seperti ini ya, kita lakukan penutupan seperti ini, nanti insya Allah kelembapannya tidak mudah
jadi kering ya, jadi terjaga kelembabannya. Kemudian bila kita berikan kegelapan pada media cangkok, biasanya perakarannya pun akan lebih cepat keluar ya, lebih banyak akarnya nantinya. Nah, seperti ini kita ikat, boleh kita biarkan begini juga tidak apa-apa, supaya nanti sewaktu-waktu kalau kita mau mengontrol bisa tinggal membuka, melihat, ngecek gini ya. Nah, seperti ini. Oke, saya rasa cukup share saya hari ini untuk cara mencangkok pepaya supaya akarnya banyak, cepat dan efektif. Nanti setelah waktunya turun cangkok, sekalian memasukkan media tanam, akan saya buatkan videonya lagi yang jelas. Dengan mencangkok pepaya itu nanti insya Allah tanaman pepaya kita itu pendek sudah berbuah lebat. Nah, ini kalau seperti ini, titik cangkoknya di sini, nanti di media tanam baru sejengkal sudah ada buahnya. Oke, demikian yang bisa saya sampaikan. Akhir kata, wassalam warahmatullahi wabarakatuh.